Shalom, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, dan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Minggu 6 April 2025 yaitu pada poin yang ke-10. Janji iman untuk pembayaran pinjaman pembangunan gedung Gereja Bunga Lalan. Silakan Bapak Ibu untuk memperhatikan pada Warta Jemaat telah tersedia dan dapat dibaca. Pada poin ke-22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Yogi Valentino Tangke dan Saudari Gabriela Anastasia Tapang dilaksanakan pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat KPP Klasis Bone-Bone. Resepsi pada hari yang sama pada pukul 12 WITA di rumah mempelai perempuan di KPP Bone-Bone. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-23, dengan penuh sukacita warga gereja dan warga jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Lewi Maliku, sekeluarga pindah dari Gereja Toraja Jemaat Bawakaraeng, Klasis Makassar, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 6. Tuhan memberkati. Kiranya keluarga tersebut sedang berada di tempat ini dalam ibadah pagi hari ini. Kami silakan untuk dapat bangkit berdiri. Silakan duduk, terima kasih. Poin ke-24, pelayanan peneguhan sidi kepada Saudari Antoni bin Paulus dan Saudari Fala Anwaria Putri telah dilaksanakan pada ibadah pukul 6 pagi. Poin ke-25, berita duka. Telah meninggal dunia anak kekasih Seon Charlie Tandi Malik, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1. Pada hari Kamis 3 April 2025 di Rumah Sakit Elim Rantepao. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 4 April 2025 di Bokin. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-26, ibadah penghiburan dan pemindahan jenazah. Pertama, almarhum Sarungalo Madao di kelompok 3 dilaksanakan pada hari Senin 7 April 2025 pukul 17 WITA, ibadah penghiburan dan mapatama-pati. Pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 8 WITA, pemindahan jenazah almarhum Sarungalo Madao ke angin-angin dan serah terima pelayanan ibadah pemakaman. Yang kedua, almarhumah Marta Toding atau Nenek Geral atau orang tua dari Ibu Diaken Asnita Paung Datu di Tagari dilaksanakan pada hari Selasa 8 April 2025 pukul 18 WITA, ibadah penghiburan. Pada hari Rabu 9 April 2025 pukul 11.30 WITA, pemindahan jenazah almarhumah Marta Toding ke Parinding, Dende. Pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 10 WITA, ibadah pemakaman. Mohon dukungan doa majelis dan warga jemaat Rantepao. Poin ke-27, Komisi Verifikasi Jemaat Rantepao akan melaksanakan verifikasi terhadap 3 bendahara, yaitu Bendahara Kas Jemaat,
Kas Pembangunan, dan Kas Talitakum Jemaat Rantepau pada hari Kamis 10 April 2025 sampai dengan hari Sabtu 12 April 2025 mulai pukul 16 WITA di ruang konsistori Bungalan. Poin ke-28, kelas katekisasi calon sidi. Pertama, pertemuan orang tua peserta katekisasi sidi dilaksanakan pada hari Senin 7 April 2025 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Kedua, retret peserta katekisasi sidi dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April sampai dengan hari Minggu 13 April 2025 ke Rante Kalimbuang Hills Mengkendek. Mohon dukungan warga Jemaat Rantepau. Pada poin ke-30, dalam rangka penerimaan mahasiswa baru UKI Toraja tahun akademik 2025-2026, maka diinformasikan kepada warga jemaat bahwa pendaftaran calon mahasiswa baru sudah dimulai pada tanggal 10 Februari 2025 secara langsung Direktorat UKI Toraja, Jalan Nusantara nomor 12 Makale, Tanah Toraja. Adapun informasi lainnya dapat dilihat pada brosur dan website UKI Toraja. Tambahan warta dan informasi-informasi lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Kristus karena kasih setianya menyertai hidup kita hingga saat ini. Kita berada di sini sebagai bukti bakti dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, di mana kita menghayati pengorbanan Kristus bagi dunia ini. Kiranya hati kita terarah kepadanya dalam penyembahan ini. Kita dituntun dalam tema serupa dengan Dia. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan melalui pujian Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa.
manusia, jiwa raga kami hidup seluruhnya. Tuhan Kaulah yang empunya, Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sebersama Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam bagi kamu sekalian dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Saudara sekalian, firman Tuhan menegaskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Mari kita datang merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut Rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku
dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur kepada Allah secara alternatif perempuan dan laki-laki melalui pembacaan Mazmur 126 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan. Orang-orang menabur dengan mencucurkan air mata. Orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Amin, firman Tuhan. Mengapa sulit te kami tahu na to dirampakan betul mengimpikan na atu iya to si bela tegan le beta memikir barang dulukan pulang umpur kau laku tahu apakah kalian memang antongannya maka tontongi pintu tosenga tu pegawai napa laku kaleta tunapa sulit te kami tahu na to dirampakan betul mengimpikan na atu iya to si bela tegan le beta memikir barang dulukan ya tu toman tangan si tuang ai mata inang lade pare si bela tegan le sota mengambo si tuang tangina inang lasulian si basarona Tonapa sulit te kami tahu na to dirampakan betul mengimpikan na atu iya to si bela tegan le beta memikir barang dulukan. Kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Kita berdoa. Allah sumber hidup kami, Allah sumber selamat kami, Allah yang menuntun kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang boleh masih kami nikmati masuk dalam minggu Prapaskah kelima hari ini. Minggu di mana kami terus mengenang karya penderitaan Tuhan yang Tuhan harus lalui untuk kami manusia penuh celah. Kiranya Tuhan lewat perenungan melalui firman-Mu hari ini, kami sungguh-sungguh diajar untuk mengingat bagaimana penderitaan Tuhan untuk kami manusia yang tidak layak ini. Dan kami juga dibukakan pintu hati kami untuk juga mampu menghidupi apa yang akan kami renungkan melalui makna penderitaan, makna sengsara Tuhan bagi kami. Dalam keterbatasan kami, Tuhan yang bersabda, demikian hamba-Mu Tuhan dalam setiap kekurangan dan ketidaksempurnaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk boleh berkata-kata dalam kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Yesaya pasal 43 ayat 16 sampai 21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku, akan kuberitakan kemasyuranku. Amin, firman Tuhan. Yang selanjutnya dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil menurut Yohanes Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Demikian sabdanya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Kure sumangapun. Kure sumangapun, kure sumangapun, kure sumangapun. Menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kita, seringkali ketika ada peristiwa kita banyak berefleksi. Malek imalingka to na tiba-tiba baden batu tayari tiro titodoki takwami tarefleksikan, oh iyo mbai kurang hati-hati nak. Deno apa sih direfleksikan, oh mbai susite. Deno apa sih direfleksikan bang. Tapi hidup yang terus-menerus selalu direfleksikan tanpa ada aksi, tanpa ada tindakan lanjut dari refleksi itu hanya akan berubah jadi verbalisme atau kumpulan kalimat-kalimat kosong. Kenana ku atau mangura yang disangat na tete ngomong-ngomong aja nggak ada action-nya. Tapi tindakan yang dilakukan secara terus-menerus
tanpa ada waktu dan ruang untuk kita refleksikan sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya kita wujudkan, akan membawa kita pada yang namanya aktivis. Hanya sekumpulan tindakan tanpa makna. Sehingga seharusnya ada refleksi, ada aksi. Yang melalan, kalau teman-teman teologi belajar, ada namanya lingkaran pastoral. Lingkaran pastoral itu orang selalu berefleksi terhadap sesuatu. Dari refleksi ini dia akan melakukan aksi. Dari apa yang saya dapatkan, apa yang saya refleksikan, itu akan menuntun saya untuk melakukan suatu aksi. Kenapa? Karena kalau tidak ada keseimbangan itu, kita hanya akan jadi orang-orang yang aktivis dan verbalis. Nah, ini yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita bergereja. Bisa jadi dalam diri saya sebagai pendeta, bisa jadi dalam kehidupan jemaat sekalian, bisa jadi dalam kehidupan calon-calon proponen yang hadir hari ini. Kita hanya jadi orang-orang yang aktivis dan verbalis. Allo ki ijo gereja, mintu ibadah Jonas jotaroki, ibadah PWGT joki, ibadah keluarga joki, mak paduan suara joki, dan kepanitiaan joki, pengurus PPGT mama ajo gereja inang kita dolo jo, dan apa diperoleh gereja kita dolo, nak kuat tahu ya, inang bombo gereja teh, ya udah itu istilah boger le, bombo gereja, padahal tahu biasa sengke di kuah boger. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya kita sedang diajak. Apakah saya orang-orang yang jangan sampai saya hanya jadi orang-orang yang selama ini merasakan bahwa saya hidup dalam gereja, tapi saya hanya sekedar aktivis. Atau jangan sampai saya orang-orang yang hidup dalam gereja, saya sebagai pendeta, saya sebagai penatua diaken, yang hampir setiap waktu bicara tentang Tuhan, tapi ternyata refleksi hidup saya tidak pernah membawa saya betul-betul dekat kepada Tuhan. Hidup saya tidak saya tunjukkan bagaimana saya hidup di dalam Tuhan. Pelayanan tanpa sadar kita lihat sebagai sebuah prestasi. Prestasi ki di kuah madok ki menjadi penatua diaken, prestasi ki di kuah tama ki jadi proponen, prestasi ki di kuah ki jadi kantoria ki, prestasi ki di kuah rajin ki ma gereja, prestasi ki di kuah ki rajin ki pertama persembahan. Padahal hidup keberimanan bukan bicara tentang prestasi. Kalau kita kembali belajar berefleksi, hidup saya ini sesungguhnya apa? Refleksi aksi. Dari pembacaan firman Tuhan dari Filipi, kita diajak melihat bahwa Paulus melihat hidupnya di hadapan Tuhan bukan sebuah prestasi yang lalu dianggapnya wah, yang lalu dianggapnya hebat. Siapa sih tidak tahu saya? Keditiro rara, jelas saya orang Ibrani asli, sempurna liuna. Dilihat kehidupan melakukan hukum Taurat, mah sundun liu tu kuapa ku pegau. Ke kemana-rangan Jonas sangnya Paulus. Tapi pada akhirnya apa refleksi Paulus melihat kehidupannya? Dia yang hidupnya cermat di masa lalu melakukan hukum Taurat sempurna tanpa celah, pada akhirnya dia melihat apa yang dulunya itu prestasi kemale aniaya atau sarani. Prestasi ketika saya lakukan Taurat tanpa celah. Prestasi ketika saya itu adalah secara darah sempurna tanpa campuran. Pada akhirnya dia justru melihat dalam refleksinya itu sebuah kerugian. Apa tayana sanggai nato? Mungkin sebagian kita masih ada dalam posisi itu. Ampun anak nek anak-anak gelarku sarjana teologi, gelarku magister bla 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 bla, gelarku doktor, sehingga kini salah sabu tu sanganna sengke ki biasa. Tabe
Kalau aku pisang atau jom muka DR. Maksud aku ini masih sekolah toh, saya susah untuk sekolah dapat gelar itu. Salah sedikit gelarnya, salah sedikit salah panggil, ribut kita. Kenapa? Kita melihat pencapaian-pencapaian itu sebuah prestasi, sehingga ketika orang tidak menganggapnya, kita marah. Paulus melihat bahwa itu semua dalam refleksinya, itu hal yang merugikan. Kenapa? Dia sadar dalam refleksinya, dia sadar dalam perenungannya, bahwa kalau dia pada akhirnya tiba pada pertobatan, itu bukan karena perbuatan-perbuatannya yang lama yang sudah dilakukan yang menganiaya orang jahat. Jadi pertobatannya bukan karena yang jahat itu, tapi pertobatannya dia sampai pada pengenalan akan Tuhan, melihat Tuhan hanya karena apa? Hanya semata-mata kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah yang mengajar saya, mengantar saya sampai pada hari ini. Paulus tidak bergantung pada perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Allah. Karena dia sadar kualifikasi seperti apa yang sebenarnya sungguh-sungguh bisa memenuhi standar secara sempurna untuk menyenangkan hati Allah. Siapa yang bisa untuk tahu betul standar yang paling bagus? Kayak di Kuatedong, di tiro melo tu matanna, di tiro apa tuh buta-buta anak tuh ya, di ti ketedong kayak di kola di tuno di tiro nasang, paling sunnah, di tiro petua Buddha. Sedangkan baina kadang-kadang poki ikona itu tidak memenuhi standar, tapi Paulus bilang ya dalam perenungannya, sesungguhnya apapun yang saya kerjakan ya, kasih karunia Tuhan itu tidak bergantung pada perbuatan baik saya. Kalau yang mau dibilang dalam konteks hari ini, kasih karunia Tuhan tidak bergantung pada suara bagus saya atau pelayanan saya di sini, tidak bergantung pada persembahan saya, tidak. Karena kita tidak pernah tahu standar yang paling mana yang paling bagus menurut Tuhan untuk menyenangkan hati Allah. Kenapa? Karena keselamatan hanya datang semata-mata karena anugerah dari Allah dan iman kepada Kristus. Keselamatan di masa lampau, keselamatan yang sudah terjadi di masa lampau lewat peristiwa keluaran dan lewat peristiwa keluarnya orang dari pembuangan, itu peristiwa keselamatan di masa lalu, itu yang diajak dalam Yesaya. Tapi peristiwa yang Tuhan ajarkan lagi lewat keselamatan, peristiwa yang terjadi terus menerus, itu bukan hanya memori di masa lalu. Kan biasa nak kata, iya itu Puang Yesus mate pisan dolo ya. Tapi sampai hari ini dengan keberdosaan kita, dia tetap berkarya dalam keselamatan itu. Dan itu yang diajarkan, itu yang diingatkan kepada kita. Perjumpaan keselamatan itu bukan hanya terjadi dalam konteks bangsa Israel, tapi perjumpaan bersama Kristus. Itu juga harus kita refleksikan bahwa perjumpaan itu sesungguhnya juga berlangsung sampai hari ini dan terus berlangsung dalam kehidupan saya. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi PGT katakan, pengakuan katakan, selalu ada tarik-menarik antara anugerah dengan dosa. Saya mau lakukan kebenaran, tapi dosa seringkali ganggu saya. Anugerah itu ada, tapi dosa juga selalu ada mengintip. Sehingga untuk terus memahami keselamatan itu, saya harus yakinkan bahwa keselamatan dari Kristus selalu ada bersama dengan saya. Perjumpaan saya dengan Kristus harusnya membawa saya semakin dekat kepada Tuhan. Perjumpaan sama seperti yang dirasakan Maria ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia boleh merefleksikan hidupnya. Kenapa sampai Maria mau memberikan
mempersembahkan, menyeka, menuangi kaki Yesus dengan minyak yang mahal yang harganya hampir setahun upah. Kalau kita baca ini kan sebenarnya Lazarus pernah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Bisa jadi di pasiumpu di koya Korean sumang Ana Maria. Upah dia 1 tahun, upah 300 dinar itu pada akhirnya tidak punya makna, itu bukan prestasi. Ketika dia memberikan persembahan yang banyak untuk Tuhan, kenapa? Keselamatan yang Tuhan telah nyatakan bagi keluarganya jauh lebih besar. Tapi dalam keselamatan yang sudah terjadi itu dia juga punya harapan. Karena dikatakan, Yesus katakan di sini, ini juga persiapan untuk penguburanku. Ada juga iman secara spiritualitas, dikatakan Maria bisa jeli melihat bahwa akan ada kematian Yesus di dalamnya. Maria rela berkorban karena rela juga melihat di dalamnya ada keselamatan Kristus yang tidak ternilai dengan apapun. Mira kana kuai Yudas, buang-buang seng. Ta egain atau apa gunanya memberikan minyak itu di kaki Yesus? Lebih baik jual, kasih ke orang miskin. Bisa jadi Yudas ini termasuk aktivis. Gereja itu bukan tempat kumpulan orang kudus ya. Gereja itu seringkali juga tempat di mana orang memperjuangkan kepentingannya. Ada banyak aktivis gereja di sana. Bisa jadi Yudas ini aktivis gereja, bukan cuma bisa jadi, memang iya buat saya dalam refleks saya. Bayangin dia ikuti Yesus setiap hari, tapi tindakannya dalam pembacaan selama saya membaca Alkitab saya nggak pernah temukan kebaikan Yudas itu apa. Bahkan sampai akhirnya dia akan memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia dekat dengan Tuhan tapi tidak bisa merefleksikan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Maria luar biasa boleh merefleksikan hidupnya dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Ada satu hal yang menarik. Dia jungkir balikan sesuatu yang di atas menjadi ke bawah, sesuatu yang di bawah menjadi ke atas. Kepala, rambut, itu fungsinya di atas. Rambut bagi perempuan itu fungsinya mahkota, sehingga dia harus dihormati, dia harus dijaga. Tapi Maria memakai rambutnya untuk menyeka, dipakai lului letena puang Yesus. Tapi aku bilang tandai saya belum pernah melihat selama saya hidup sampai hari ini ada orang yang mau melap kaki orang lain dengan rambutnya. Tapi Maria melakukan itu. Buat saya itu bukan sekedar tindakan tanpa makna. Tapi konsep atas menjadi bawah ini luar biasa. Apa yang sehari-hari kaki, apa yang sehari-hari ada di bawah, diletakkan Maria di atas kepalanya. Kaki Yesus yang ada di bawah diletakkan Maria di atas kepalanya. Dan kepala Maria, rambut Maria yang harusnya dihargai, dihormati karena posisinya di atas ini, dia letakkan di bawah. Itu buat saya sebuah simbol. Ada yang mau dikatakan? Di hadapan Kristus seharusnya semua kebanggaan, semua yang saya anggap prestasi itu tidak ada harganya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang saya bisa banggakan. Karena apa? Hidup keselamatan saya hanya karena anugerah. Apa di ben gratis, Ra? Paya itu temo kan na pleset kan tahu. Melong bayum mulai. Apalagi pandita yang kudi kutenai. Melong tu bayum milek, batu melong tu tas milek. Anugerah teh, anu gratis. Ya. Seolah-olah tidak punya arti. Tidak.
Di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa saya banggakan. Kebanggaan saya taruh di bawah kaki Yesus. Kaki Yesus ada di atas kepala saya. Maknanya apa? Saya menaruh hidup saya di bawah kaki, di bawah kehendak Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minggu Prapaskah kelima hari ini. Minggu depan kita sudah masuk ke Minggu Palmarum. Minggu depan kita akan masuk di Minggu Paskah. Kita mengenang sengsara Tuhan. Tapi sejauh mana sengsara Tuhan itu kemudian masuk, kita maknai, kita refleksikan dalam hidup kita. Bagaimana refleksi itu kemudian juga membawa saya pada sebuah tindakan untuk memaknai saya hidup hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Bagaimana saya memaknai hidup saya dengan pertobatan saya yang tidak layak, Tuhan layakkan. Bagaimana yang tidak layak ini kemudian menjalani kehidupannya. Apakah itu sudah masuk dalam perenungan kita di minggu-minggu Prapaskah ini? Atau jangan sampai di minggu kelima Prapaskah ini kita masih tiba pada setiap minggu diajak berefleksi. Oh, inang tomadosa, napang inang tomadosa, inang tuh. Teliu enggak aku dia lamu ipang. Sulit tahu iya bang siapa? Apa gak utuh? Saya bercela, saya hina. Tapi Tuhan melayakkan saya. Itu yang harus saya nyatakan. Menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih berikan kepada saya. Saya mau ajak kita bersama untuk merefleksikan hidup kita dengan sebuah lagu. Ada sebuah lagu judulnya Jadikan Aku Istana Cintamu. Lagunya kurang lebih begini ya. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setiap pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, sering ku ingkari cinta-Mu, ampunilah aku, ampuni dosa, mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hati tempat yang layak untuk bersama tubuh dan darah. Yang terbaik telah Tuhan berikan bagi kita. Mampukah kita juga mampu untuk memberi hidup kita menjadi yang terbaik bagi Tuhan? Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup.
dan ampunilah kami pada hari seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari bersama kita mengungkapkan pengakuan iman kita lewat 12 pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Silakan duduk kembali. Disilakan persembahan pujian dari calon proponem Gereja Toraja Angkatan ke-22 atau CPGT.
dari teman-teman CPGT Angkatan ke-22. Baiklah Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita dituntun oleh firman Tuhan melalui Mazmur 126 ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Demikian, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Kita mengiringi tanda ungkapan syukur kita melalui pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Ditarik sang surya di mata yang awan, kita pun menabur tiang bekerja. Nanti panen tiba, tugas sangat usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Baiklah Bapak Ibu, di depan kita juga ada persembahan natura yang akan kita uangkan. Ya, meminta waktu kita sebentar, masih dengan tanggungan yang sama menyelesaikan utang pembayaran gedung pelayanan yang kita gunakan saat ini. Jadi tadi ada Bapak yang datang membawa persembahan hasil kebun, ada 2 kantong, ini kantong labu. Ya, silakan Bapak Ibu diberikan harga untuk pembayaran keempat, pinjaman lunak. Silakan Bapak Ibu. 101 kali. Labu. 201 kali. 202 kali. 203 kali. Tabe Pak, terima kasih. Oh iya, terima kasih.
Ya, masih ada satu, ini markisa. Sepertinya ini baru dipetik tadi pagi. Ya, ini bagus sekali untuk cuaca. Silakan, 101 kali. $201 kali. 301 kali. 302 kali. 5 juta, 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Beberapa pokok doa syafaat yang akan bersama kita doakan. Kita doakan anggota jemaat yang saat ini sedang sakit. Ada Opa Oma Dea di Makassar, Ibu Deka Tonapa, Nenek Wandi, Ibu Yulianti Palamba, Ibu Emi Talesang, Bapak Hendrik Popaton di Palu, Ibu Katrina Limbo, Ibu Diaken Vienti Prianto, Ibu Kuniati Gola Lande, Saudara Desti, Ibu Marni Masiku, Ibu Pendeta DM Anggui yang juga dalam kelemahan tubuh. Bersama kita doakan juga orang tua kita yang sudah lanjut usia dan terbatas untuk tidak bisa lagi hadir di gedung gereja ini untuk bersekutu bersama dengan kita. Bersyukur bersama dengan setiap anggota jemaat yang boleh menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia di hari ini dan sepanjang minggu ini, dan juga usia kehidupan pernikahan. Kita doakan juga kehidupan keluarga dalam pelayanan usaha pendidikan anak-anak dan pertumbuhan pelayanan seminggu ke depan, dan juga kita doakan rencana pemberkatan perkawinan Saudara Yogi Valentino Tangke dengan Saudari Gabriela Anastasia tampang pada hari Selasa di Jemaat KPP Klasis Bone-Bone. Kita kita berdoa juga untuk penyelesaian gedung bunga lalan di tempat ini dan pemerintah bangsa kita. Berdoa bersama juga nanti untuk keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan merasakan duka cita dalam kehidupannya. Jadi ada keluarga yang berduka cita, keluarga dari anak kekasih Seon Charlie dan Dimanik, almarhum Sarongal Lomadao dan almarhumah Marta Toding. Mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan, sumber selamat kami, Allah yang senantiasa rindu kami hidup dalam kehendak dan tuntunan Tuhan. Kami begitu bersyukur Tuhan di Minggu Prapaskah kelima ini. Kami kembali diajak melihat diri kami yang sungguh-sungguh tidak berharga. Orang yang sungguh-sungguh sesungguhnya tidak layak karena penuh dengan dosa dan celah. Tapi lewat pengorbanan, lewat keselamatan yang Tuhan anugerahkan, kami beroleh keselamatan itu. Ajar kami untuk tidak hanya merefleksikan bahwa kami orang-orang yang diselamatkan, tapi biarlah Tuhan anugerah keselamatan yang boleh kami nikmati, boleh kami hidupi dalam perjumpaan kami dalam sehari-hari bersama dengan sesama. Roh Kudus-Mu Tuhan terus menolong memampukan kami
agar sungguh Tuhan hidup serupa dengan Kristus itu boleh kami rasakan, boleh kami maknai. Setiap orang yang boleh berjumpa dengan kami boleh merasakan kasih Tuhan lewat kehadiran kami. Bersyukur bersama hari ini untuk persekutuan dengan jemaat di tempat ini. Bersyukur untuk persembahan yang boleh kami bawa, baik berupa materi, natura. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, dalam setiap berkat yang Tuhan masih percayakan bagi kami masing-masing, di sana juga kami juga tetap menghidupi syukur itu, membagikan sukacita bagi sesama. Kami berdoa bersama untuk kehidupan jemaat-Mu Tuhan, yang tidak bisa hadir karena kelemahan tubuhnya, yang tidak bisa hadir karena keterbatasan fisik di usia lanjutnya. Mereka yang juga dalam duka cita, kami serahkan mereka dalam setiap gumul juang yang Tuhan izinkan kami hadapi, mereka hadapi. Kiranya dalam kelemahan tubuh, dalam usia lanjut, dalam duka cita, iman pengharapan kepada Tuhan terus dinyatakan dan terus ditambahkan bagi mereka. Kami berdoa bersama Tuhan, bersyukur atas kasih yang Tuhan nyatakan lewat pertambahan usia, baik usia kehidupan maupun usia perkawinan. Tuhan kiranya sempurnakan syukur yang boleh kami rasakan di usia kehidupan, di usia perkawinan yang bertambah. Kami imani juga terus bertambah kasih, hikmat dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu. Tuhan melihat kami satu persatu, keluarga demi keluarga. Tuhan mengenal kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan mengerti kerinduan kami. Karenanya ya Tuhan, kami bawa dalam kuasa Tuhan kehidupan keluarga kami, suami, istri, anak-anak dalam keluarga. Kami bawa juga kehidupan pekerjaan usaha kami. Tuhan senantiasa nyatakan kasih pertolongan Tuhan di tengah-tengah hidup keluarga kami dengan cara Tuhan. Kami serahkan kehidupan persekutuan bersama dengan jemaat Rantepao di tempat ini. Setiap rencana pelayanan di sepanjang minggu ke depan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pelayanan ini milik Allah dan biarlah semua yang kami kerjakan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi Allah saja. Setiap rencana-rencana di sepanjang minggu ini, demikian juga rencana pemberkatan perkawinan, Tuhan menolong sehingga apa yang menjadi rencana keluarga, apa yang menjadi rencana calon pengantin, Tuhan boleh berkati. Kami berdoa berserah ya Tuhan untuk pergumulan bersama dengan jemaat-Mu tentang penyelesaian gedung gereja, gedung serbaguna Bunga Lalan di tempat ini. Tuhan melihat kerinduan kami, Tuhan tahu kerja keras kami, Tuhan tahu apa yang masih kami gumuli bersama dengan panitia. Tuhan menolong kami melalui jemaat di tempat ini untuk boleh menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang masih harus kami selesaikan berkaitan dengan penyelesaian gedung Bunga Lalan ini. Hidup pemerintah bangsa kami, TNI, Polri kami serahkan juga dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah bangsa kami. Tuhan yang hadir bersama dengan bangsa kami, Tuhan yang menuntun pemerintah bangsa kami, sehingga biarlah Tuhan di dalam semua itu kami boleh merasakan damai sejahtera sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia ini. Sepanjang minggu ke depan ya Tuhan kehidupan kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Masih misteri kehidupan kami di hari-hari ke depan. Tapi biarlah kami dikuatkan, kami diyakinkan bahwa tangan kuat kuasa Tuhan akan senantiasa
memegang erat kami, menuntun kami menjalani hari-hari hidup dalam setiap suka duka yang Tuhan izinkan. Dengar jawab kami Tuhan, bahkan ketika saat ini pun kami naikkan doa-doa pribadi kami di hadapan Tuhan. Bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan dosa dan juga keterbatasan. Tapi kiranya Tuhan dalam setiap doa yang kami naikkan, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Seturut kehendak Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kami bawa doa, syukur permohonan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber selamat kami. Amin. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk terus bersinar bagi Dia. Itu adalah kehendak Tuhan. Sedang kita untuk bangkit berdiri, kita memuliakan Dia melalui pujian Yesus menginginkan daku. Aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jalanilah hidupmu dalam keserupaan dengan Dia, kini dan sepanjang masa. Arahkan hati pikiran kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukur melalui ibadah kita, Tuhan memberi kita kesempatan untuk menikmati persekutuan kita dan boleh mengutus hambanya Ibu Pendeta Helma Yancas Pasulu. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan pelayanan Majelis Gereja Kelompok Pelayanan 6. Mari kita meyakini bahwa kita terus dituntun oleh Allah dan kita menaikkan kembali pujian syukur kita kepada Tuhan melalui pujian Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kabar dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Silakan duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan.
Demikianlah ibadah kita, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat melanjutkan aktivitas.